Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah Pendidikan Agama Islam kelas 62. Perkenalkan, nama saya Cecil Diva Amelia dengan NIM akhir 2106 dari Prodi Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Rizkita Dwi Permata dengan akhiran NIM 1047 dari Prodi Hubungan Internasional. Perkenalkan, nama saya Asatini Zaman Arahya dengan NIM 240710101200 dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Handaru Dwi Satiragung dengan NIM 240710101318 dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Andrea Narisa Putro dengan akhiran NIM 2013 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami di sini akan membuat suatu video yang menjelaskan tentang moderasi beragama. Selamat menonton. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita membahas materi moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu? Assalamualaikum. Mohon maaf tadi sebelumnya karena kebetulan saya adalah mahasiswa baru di sini dan saya kurang mengerti tentang jadwal pembelajaran di tempat. Terima kasih, Bu. Anak baru datang udah telat. Dia kan anak baru, jangan langsung duduk tuh, Bu. Kita kan belum tahu siapa dia. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arya. Saya berasal dari Jawa Timur. Oh, Jawa yang biasanya salawatan joget-joget itu, yang pakai senhoreng itu tak? Yang sering minum air bekas Habib itu loh. Mas. Iya, sebenarnya yang Jawa kayak gitu itu bukan semuanya Jawa, tapi ya ada yang penyelewengan itu sih. Jadi sebenarnya nggak semua orang-orang Jawa itu agama Islamnya yang kayak menyembah kiai-kiai gitu. Udah, dulu aja, nggak usah debat. Baik, Bu, terima kasih. A few moments later. Kita akan mengakhiri kelas hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada anak-anak bisa bermanfaat. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini yang Jawa-Jawa itu tak? Oh, itu mereka kayak gitu. Dia ikut juga gak sih kayak gitu? Kayaknya pasti orang Jawa kayak gitu semua. Iya ya. Hei anak baru, Kamu kan dari Jawa kan pasti ikut kayak ini. kamu ikut kayak gini kan? Kamu ikut kan? Kamu kan Jawa. Iyalah, semua orang pasti ikut kayak gini. Kalian tuh gak boleh kayak gitu, gak semua orang Jawa kayak gitu. Apa sih? So asik banget. Coba tanyain, dia kan pasti ikut joget-joget kayak gitu. Kalian gak ingat kata dosen tadi? Kita tuh harus toleransi, gak boleh kayak gitu, gak semua orang Jawa kayak gitu. Tapi kan dia anak baru. Ya, Kita harus aspek dulu dia.
Ya gak gitu caranya, kalau mau ospek tuh harus tahu dia dulu kayak gimana, gak boleh saling ngejudge kayak gitu. Siapa yang bilang nggak boleh? Orang dia orang Jawa, beneran kok. Ya deh, terserah kamu aja. Ya. Kalian anggap, kalian pikir semua bahwa orang-orang di Jawa itu kayak gitu semua? Enggak. Semua yang kayak gitu itu adalah salah penafsiran dalam beragama. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Melainkan apa? Itu adalah ajaran dari ulama-ulama yang dimana itu disalahartikan oleh orang-orang di Pulau Jawa khususnya. Sebenarnya hal tersebut bukanlah ciri khas dari orang Islam. Itu merupakan ciri khas yang ya bisa dikatakan feodalisme, dan itu sebenarnya emang salah. Jadi sebenarnya itu bukan pure adalah budaya dari orang Jawa. Loh, kamu anak baru berani ya? Banyak omong kamu. Loh, aku emang bener mau apa kamu? Kamu berani tak aku? Udah, jangan berantem. Udah, mending kita pulang aja yuk. Ya udah. Urusan kita masih belum selesai. Ada urusan apa lagi tadi? Kita kan tadi dilarai. Ya. Gimana nih? Oke, kalian ada masalah apa sebenarnya sama saya? Kalian ada masalah apa? Kita nggak suka aja sih sama kamu. Kenapa? Apa yang membuat kalian nggak suka? Kamu kan orang Jawa. Orang Jawa itu SD rendah. Nah, Terus karena orang Jawa, terus dengan Jawanya itu agamanya yang kayak melenceng gitu, kalian beranggapan kita ini berbeda gitu, bahwa aku ini kayak salah, seolah-olah yang paling salah gitu. iyalah, itu salah. Hukummu itu loh. Juga merusak moral bagi umat Islam juga. Kalau dalam sudut pandang agama itu sebenarnya saya setuju aja kalau ada beberapa oknum yang memang salah, tapi tidak semua agama Islam yang di Jawa itu salah. Nggak semua agama itu gitu. Agama Islam nggak gitu. Saya pun juga nggak kayak gitu, teman-teman. Saya juga sadar, dan harapannya kalian juga bisa memahami perbedaan ini. Tidak hanya Ya tetap aja kita berdua gak terima dengan statement kamu seperti itu. Apa sih anak-anak lagi apa sih? Orang udah waktunya pulang kok masih berantem? Gak ada apa-apa Bu sebenarnya. Apa lah Bu? Kok tengaran gini ngapain? bercanda, Bu, bercanda aja. Sudahlah waktunya pulang, kalian pulang aja. Ya baik, Bu. One day later. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Jadi kemarin saya melihat ada 3 orang anak yang berantem di luar kelas. Itu siapa ya? Di antara kalian coba mengaku. Nanti kalau nggak mengaku, ibu lihat di CCTV. Nanti hukumannya tambah berat loh. Coba kalian mengaku siapa? Nggak ibu apa-apain kok, cuma ibu tanyain siapa aja. Saya, Bu. Kemarin kenapa berantem di depan kelas? Ada apa emang kok sampai kayak gitu berantemnya?
Jadi kemarin itu Bu, saya itu dikata-katain oleh mereka itu Bu. Nah, nah, jadi mereka itu ngatain tentang perbedaan beragama, tentang mereka itu ngomong kalau agama-agama di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur itu nyeleneh-nyeleneh, aneh-aneh. Terus mereka juga bilang kalau agama Islam yang ada di Jawa Timur itu kayak sesat gitu Bu. Padahal kan nggak semuanya kayak gitu kan Bu. Lihat saja mereka nggak mau ngaku Bu sampai sekarang. Yang kita berikan fakta orang-orang mereka itu aneh-aneh Kalian bilang gitu berdasarkan apa? Apakah kalian sudah meriset? Apa data kalian bisa berbicara itu? Itu cuma segelintir orang. Cuma apa? Itu kesalahan berpikir orang-orang yang dahulu itu. Nggak semua kayak gitu. loh, di medsos aja banyak kok, Instagram, TikTok, YouTube, itu juga mereka berkumpul buat acara itu, malah acara udah kita budaya dari dulu itu malah dirusak mereka dulu. Nah, tapi sebenarnya itu nggak kayak gitu. Kalian juga harus tahu bahwa di negara ini juga ada yang namanya adat. Jadi Islam yang sampai di Jawa Timur itu sudah bercampur aduk dengan adat-adat Jawa Timur. Jadi ya wajar saja kalau sudah ada olahan di mana di dalam beragama itu juga ada unsur-unsur adat juga. Ya menurut saya itu bukan suatu permasalahan. Karena kita harus toleran juga dengan adat yang ada di Jawa, khususnya ada di negara kita untuk menjaga persatuan. Apakah yang joget-joget itu masuk adat menurut kamu? Nah, yang joget-joget seperti Habib Zaid, ya itu sebenarnya ya menurut saya boleh-boleh aja. Cuma yang menjadi permasalahan itu tempatnya. Itu kan dia melakukan hal tersebut di tempat pengajian ya. Kalau menurut saya yang salah itu tempatnya aja, penempatannya. Lalu kenapa Habib itu juga ikut joget-joget mengikuti orang-orang dari sekitar? Ya, karena Habib tersebut menurut saya ya masih kurang edukasi juga. Jadi kalau ada satu golongan atau satu orang yang salah ya jangan sampai kalian itu mengatakan bahwa semua orang agama Islam yang ada di Jawa Timur itu salah semua, nggak gitu. Terlepas dari semua hal itu, kemarin juga saya lihat sendiri kok mereka berdua ngebully si murid baru ini. Terus ya, terlepas dari sesat atau enggaknya, menurut saya kan di agama Islam kan tidak diajarkan untuk saling menyakiti antar sesama ya, dan juga nggak boleh saling membuli juga. Jadi menurut saya yang mereka lakukan itu juga salah sih. Jadi nggak perlu memandang antara adat atau ras atau aliran-aliran. Kan kita semua kan sesama manusia. Kita juga saling Islam kan, kamu Islam kan, kamu juga Islam kan. Nah, kita kan sama-sama Islam. Jadi ya kita nggak boleh saling menyakiti sih menurutku. Sudah biar Di dunia yang terus bergerak ini, seringkali kita lupa bahwa setiap kata dan sikap memiliki dampak bullying, baik secara fisik maupun verbal, meninggalkan luka yang tak selalu tampak di permukaan, namun membekas dalam jiwa. Mengejek, merendahkan, atau mempermalukan orang lain bukanlah cerminan kekuatan, melainkan kekosongan empati. Dalam keberagaman yang kita hidupi, termasuk perbedaan agama dan keyakinan, kita dipanggil untuk bersikap moderat, tidak fanatik, tidak ekstrem, dan tidak merasa paling benar sendiri. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk saling memahami, merangkul perbedaan, dan menebar kedamaian. Ya udah, kalian berdua minta maaf kepada teman kalian ini.
Udah, tanya aja. Beres. Udah, sorry ya. Kalau kita berdua sudah menyakiti kamu. Iya bro, aku juga minta maaf ya, kemarin aku ngomong wah parah banget sama kamu, aku jelek-jelekin sukumu, nggak pantas aku bro, maaf ya. Jadi kita harus saling menghargai ya, meskipun budaya kita itu berbeda, tapi kita tetap beragama Islam dan harus menjadi Islam yang tidak kanan atau tidak terlalu kiri. Kita harus menjadi Islam moderat ya teman-teman. Kita harus bersatu mempertahankan kemerdekaan kita, mempertahankan keislaman kita, keutuhan persaudaraan keislaman kita. Oke? Sekian dari kelompok 5. Terima kasih telah menonton video kami dan mohon maaf jika ada salah kata atau menyinggung salah satu ras, budaya, agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.